Saya ingin ke Pak Hasbiallah. Pak Hasbiallah, ini kita masih bertanya-tanya, meskipun sudah ada suara di sana menyebutkan tampaknya nanti Kaisang Pangarep nih digadang-gadang jadi wakilnya Anies Baswedan. Apakah hal tersebut betul akan diusung oleh PKB? PKB adalah partai terbuka, siapapun untuk mencalonkan ke PKB silahkan, termasuk Mas Kaisang. Kalau memang PKB tidak bisa mengusung sendiri, kalau memang ada beberapa partai yang menginginkan Mas Kaisang tidak masalah. Yang penting Gubernur Anies Baswedan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi kalau melihat sosoknya, harapan kita ya memang Mas Kaisang maju. Harapan kita maju karena memang mewakili anak-anak muda, karena Gen Z di DKI Jakarta ini hampir 46%. Baik, Pak Hasbiallah, kalau misalnya PKB berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta ini seperti apa kemungkinannya? Hubungan PDI dengan PKB sangat baik. Komunikasi saya dengan jajaran DPD PDI Jakarta itu sangat baik dan tidak ada masalah, bagus. Cuman PDI-nya bagaimana kalau andai kata Mas Kaisang, andai kata PSI mencalonkan Mas Kaisang, PDI mau atau tidak, kan seperti itu. Iya. Baik, kalau gitu kita konfirmasi ke Bang Masinton. Bang Masinton, nanti kita akan musyawarah beberapa partai-partai yang akan bermusyawarah siapa yang kira-kira pantas untuk mewakili Pak Anies. Baik, kita ke Bang Masinton. Bang Masinton, tadi kalau dari Prof. Burhan bilang ada nama selain Anies Baswedan, ada nama Ridwan Kamil. Kemudian nama Kaisang ini juga muncul. Apakah ini bisa jadi calon eksternal juga dari PDI Perjuangan? Ya, tentu nama yang muncul itu ada Pak Anies. Nah, kemarin yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta ya, karena informasinya Pak Ridwan Kamil pada saat itu kan masih di Jawa Barat. Nah, dengan politik yang sangat dinamis ini ya artinya juga selain Pak Anies tadi ya, dengan adanya kalau komunikasi nanti dibangun dengan Pak Ridwan Kamil bersama PD Perjuangan ya tentu kan juga semua akan bisa dijajakin seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan ya sebagai partai yang terbuka juga memiliki landasan prinsip secara ideologi bagaimana mendorong dan menjaga kebinekaan tetap terbangun di Jakarta begitu ya. Nah, ini akan menjadi bagian dari prioritas PDI Perjuangan dalam menentukan siapa nanti yang calon gubernur yang akan diputuskan. Artinya ini dengan hitungan waktu yang masih berjalan ya, dan masih sangat dinamis dan terbuka melakukan penjajakan komunikasi dengan nama-nama yang ada beredar sekarang. Seperti itu. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini kan tadi disampaikan ada dua nama yang sekarang tampaknya menjadi primadona dalam elektabilitas menurut dari analisis ataupun juga dari hitung-hitungannya Prof. Burhan. Kalau seandainya nanti ada nama Anies Baswedan, kemudian juga yang kedua ada nama Ridwan Kamil, ini siapa yang paling pas untuk mendampingi masing-masing untuk memenangkan pertarungan DKI 1? Tentu ada banyak pertimbangan, Tisha, terkait dengan menjodohkan antara cagup dengan cawagup. Pertimbangan yang pertama, pertimbangan elektoral. Karena bagaimanapun selisih antara Anies dan Ridwan Kamil secara head to head itu statistically dead head. Artinya tidak bisa dibedakan secara statistik. Terlalu tipis kedua nama ini ketika head to head. Dan kalau misalnya memilih cawagup, pertimbangan elektoral itu mensyaratkan keduanya untuk mencari pasangan yang punya daya ungkit yang baik dalam memenangkan pertarungan. Nah, itu pertimbangan yang pertama. Nah, kalau ditanya siapa nama-nama yang muncul sebagai orang nomor dua, sayangnya kita tidak mendapatkan informasi yang memadai berdasarkan survei, karena nama-nama di luar dari Ridwan Kamil dan Anies Baswedan itu relatif kecil-kecil. Nah, termasuk nama-nama besar yang kita masukkan dalam simulasi, orang seperti misalnya ya Sri Mulyani, orang seperti Basuki Hadi Mulyono, orang seperti Pramono Anung, itu
so far itu di mata pemilih Jakarta belum menarik perhatian mereka. Oke. Nah, ini pertimbangan pertama kalau masalah elektoral ditempatkan sebagai kriteria penting dalam mengusung cawagup ya. Yang kedua itu pertimbangan nominasi partai. Jangan lupa untuk memasukkan calon kepala daerah agar bisa berlaga itu ada dua pintu. Pintu perseorangan dan itu jadwalnya sudah ditutup oleh KPUD, masuk melalui jalur perseorangan. Yang kedua adalah jalur partai. Nah, per hari ini tidak ada satupun partai di DKI Jakarta yang bisa mengusung calon sendiri, termasuk PKS sekalipun yang memenangkan pemilu legislatif di DKI Jakarta. Itu tidak cukup. Artinya mereka harus berkoalisi. Nah, kalau misalnya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan yang diajukan, karena Ridwan Kamil tentu punya afiliasi Golkar, tapi Anies itu kan non partai. Nah, tentu partai-partai yang mengusung Anies punya kepentingan subjektif untuk mencalonkan kader mereka sebagai cawagup, meskipun elektabilitasnya mungkin tidak terlalu kompetitif. Tetapi Anies butuh kendaraan partai. Dan di situ pertimbangan calon wakil gubernur harus berasal dari partai yang mengusung, itu menjadi penting, selain pertimbangan elektoral. Dan yang ketiga, ini lagi-lagi soal residu pilpres. Dan sepertinya replikasi persoalan pilpres di pilkada mungkin masih hidup, terutama di beberapa provinsi strategis seperti DKI Jakarta. Jadi pertimbangan koalisi pilpres yang coba dihidupkan kembali dalam konteks penentuan cagup-cawagup di Jakarta mungkin saja turut mempengaruhi siapa cawagup yang ujungnya menjadi pendamping buat Mas Anies atau Ridwan Kamil. Nah, dari tiga hal itu memang PKS yang sangat menentukan. Meskipun kursinya tidak cukup untuk mengusung calon sendiri, karena PKS menang di DKI Jakarta, dan kemungkinan PKS menurunkan tanda kutip call-nya dari cagup menjadi cawagup, karena PKS tidak punya calon gubernur yang kompetitif secara elektoral, maka PKS yang akan menentukan swingnya, apakah ke Anies atau ke Ridwan Kamil. Kalau misalnya PKS mengusung Anies Baswedan, kemungkinan PKS meminta elitnya sebagai cawagupnya Anies. Tapi kalau mengusung Ridwan Kamil, kemungkinan Ridwan Kamil harus memilih elit PKS sebagai cowok. Baik, kita dapat poinnya. Terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Pak Hasbiaulan, terima kasih juga Bang Masinton sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.